Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abidin. Di sini saya bersama dengan Alan Fajar Fadilah. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi kepemimpinan, kekuasaan, pengaruh, dan politik. Langsung saja kita ke definisi kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Nah, di sini kepemimpinan dengan pemimpin itu berbeda ya. Pemimpin sendiri adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok. Berikutnya kita ke bagian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku karakteristik seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola anggota kelompok di suatu organisasi atau perusahaan. Berikutnya adalah macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada demokratis. Untuk demokratis nanti kita bahas di studi kasus ya. Yang kedua ada visioner. Sesuai dengan namanya, pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Yang ketiga ada multikultural. Gaya kepemimpinan ini diaplikasikan dalam perusahaan dengan karyawan yang memiliki lintas budaya. Yang keempat ada strategis. Gaya kepemimpinan strategis identik dengan tim riset karena mampu merancang pola dinamis agar sesuai perkembangan dengan pasar. Yang kelima ada suportif. Pemimpin yang bersifat suportif memiliki berbagai ciri-ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahannya juga. Yang keenam ada otokratis. Apakah teman-teman di sini pernah mendengar tentang gaya kepemimpinan otokratis? Ya, betul sekali. Seseorang dengan gaya kepemimpinan ini memiliki kuasa penuh di dalam memimpin. Kemudian yang terakhir ada transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah disetujui oleh pihak karyawan. Next slide ada pertanyaan nih, bagaimana sih pemimpin yang efektif itu? Yang pertama, memiliki visi organisasi yang jelas dan dapat berinovasi. Yang kedua, dapat menginspirasi dan memotivasi para bawahannya. Dan yang ketiga, dapat bertanggung jawab dan dapat beradaptasi dengan lingkungan perusahaannya. Nah, dari kepemimpinan itu pasti nggak lepas dong ya dengan kekuasaan. Nah, di sini akan saya bahas juga mengenai tentang kekuasaan. Pengertian kekuasaan sendiri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain ataupun kelompok lain. Untuk perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan akan saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada tujuan. Tujuan kepemimpinan yaitu berlaku bila ada tujuan tertentu yang akan dicapai oleh pemimpin dan bawahan. Sedangkan kekuasaan tujuannya dapat berjalan tanpa ada tujuan tertentu yang akan dicapai, asal ada ketergantungan seseorang terhadap orang lain. Kemudian yang kedua ada arah pengaruh. Untuk kepemimpinan sendiri memiliki arah pengaruh ke bawah dari atas kepada bawahannya. Untuk kekuasaan dapat mengarah kemana saja. Dan yang ketiga ada penekanan riset. Untuk kepemimpinan lebih cenderung ke arah gaya atau memimpin. Sedangkan untuk kekuasaan lebih cenderung ke arah taktik. Slide berikutnya akan membahas mengenai sumber kekuasaan. Di sini ada 2. Yang pertama sumber kekuasaan formal dan sumber kekuasaan pribadi. Jadi, how the different? Sumber kekuasaan formal sendiri yaitu kewenangan yang mengacu pada hak prerogatif, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial. Sedangkan sumber kekuasaan pribadi didapat dari para pengikut dan didasarkan atas seberapa besar para pengikut mengagumi, respect, dan merasa terikat pada seorang pemimpin. Pengaruh. Pengaruh merupakan suatu hasil dari sebuah sikap yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk mendapatkan perubahan sesuai yang diinginkannya, baik dengan diiringi sanksi maupun dilakukan dengan sukarela. Taktik pengaruh kekuasaan. Yang pertama ada persuasi rasional, konsultasi, pertukaran, tekanan, koalisi, daya tarik pribadi, dan mengesankan. Dalam mempengaruhi kekuasaan, tak jarang terdapat unsur politik di dalamnya. Politik sendiri adalah kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi mempengaruhi atau mencoba untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Efek politik organisasi. Yang pertama ada kepuasan kerja menurun. Lalu karyawan menjadi cemas, kinerja menurun, dan tingkat perputaran kerja meningkat.
Baik, di sini ada studi kasus PT Organizational Behavior. Studi kasus ini diawali dengan perbedaan pendapat antara karyawan divisi A dan karyawan divisi B mengenai hari libur cuti akhir tahun. Karyawan divisi A menginginkan hari cuti dilakukan di awal tahun, sedangkan karyawan divisi B menginginkan libur sebelum awal tahun. Nah, pertanyaannya, gaya kepemimpinan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin PT Organizational Behavior untuk menyelesaikan kasus tersebut? Gaya kepemimpinan konsep demokrasi. Pemimpin yang demokratis mau untuk selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan. Gaya ini sebenarnya mencoba mengambil masukan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dan paling banyak didukung. Inilah yang membuat pemimpin dengan sifat ini menjadi favorit banyak orang. Komunikasi dari atasan ke bawahan tetap terjalin dengan lancar dan efektif, tanpa adanya sikap otoriter di sana. Terakhir akan ditutup dengan quotes Mutakin El-Qudsi, di mana pemimpin yang baik akan merasa malu jika janji-janjinya lebih manis dari kerjanya. Berikut presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sini. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.